Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wasani ghuslul wajhi. Adapun fardu wudu yang kedua yaitu membasuh wajah min manabiti sya'rir ra'si ila muntahadzaqani, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ujung dagu. Wa min watadi ihdal udhunaini ila watadil ukhra, dan dari cuping salah satu dua telinga sampai cuping telinga yang satunya, yang lainnya. Wa yajibu ghuslu sya'rin nabiti fil wajhi zahiran wa batinan, dan wajib oleh membasuh rambut yang tumbuh pada wajah baik luar maupun dalamnya. Illa lihyatal ghazirata, kecuali jenggot yang tebal. Fayakfi ghuslu zahiriha faqat, maka memadai oleh membasuh bagian luarnya jenggot yang tebal faqat saja. Wa sunnatu takhlilu batiniha, dan adapun sunnahnya yaitu menyela-nyela bagian dalamnya jenggot yang tebal. Wajibu aidan ghuslu sil'atin nabitati fil wajhi wa in talat, dan wajib pula oleh membasuh kutil yang tumbuh di wajah, wa in talat, sekalipun panjang oleh kutil itu. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita sebetulnya adalah membicarakan solat, tapi untuk solat itu tidak bisa kecuali memenuhi syarat-syaratnya. Salah satunya adalah berwudu. Malam hari ini kita akan membahas fardu wudu yang kedua. Sebagaimana kajian yang lalu, bahwa fardu wudu itu ada 6. 4 dalilnya dari Al-Quran, 2 dalilnya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 6 fardu wudu, yang nomor 2 adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Kita harus ketahui
Dari mana dasar dalilnya membasuh wajah ini? Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, bila anda mau salat padahal tidak punya wudu, padahal berhadas, maka berwudulah dengan cara basuhlah wajahmu. Artinya faghsilu namanya perintah dari Allah untuk membasuh wajah, dan perintah itu hukumnya wajib, sehingga membasuh wajah wajib adanya di dalam wudu. Yang kedua, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari. Di sana dijelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fagharafa ghurfatan faghasala biha wajhahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, maka Nabi kalau berwudu menceduk air satu gayung, satu cidukan, faghasala biha wajhahu, lalu Nabi membasuhkan dengan cidukan itu akan wajahnya. Itu menunjukkan bahwa membasuh wajah wajib adanya dalam wudu. Cuman saudara, perlu kita ketahui, membasuh wajah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan wajah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan membasuh? Ini yang harus kita fahami betul. Wajah itu ada orang menyebut muka, tapi tidak. Muka dan wajah bakal berbeda. Begitu. Wajah, biar kita tidak salah menyebut wajah, karena wajah ini bahasa Arab, maka kita harus mengerti apa yang dimaksud wajah dalam bahasa Arab, sehingga mana batas-batasannya, panjangnya sampai mana, dari mana ke mana, lebarnya dari mana ke mana. Itu namanya wajah. Maka kalau ngomong wajah, saudara, kalau kita ngomongin panjang, berangkat dari tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya orang, tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya orang sampai dagu bawah. Ini namanya wajah dari segi panjang. Dari sini tempat tumbuh pada umumnya. Kenapa pada umumnya? Sebab ada juga orang yang di luar keumuman, seperti Darto Helm, botaknya dari sini. Ya, tahu Darto Helm? Nah, dari sini. Lah, kalau tempat tumbuhnya rambut, dia dari sini dia. Enggak, itu enggak umum. Jangan jadi standar. Umumnya dari sini. Maka walaupun botaknya segini, enggak dari sini, enggak. Umumnya dari sini, panjangnya sampai sini. Namanya panjangnya wajah. Ini panjang. Kedua, lebar.
Lebarnya batas mana? Ini ada cuping. Jadi di kuping nih ada kuping, ada cuping. Kuping daun telinga. Udhun. Cuping ini nih. Yang nongol dikit nih. Apa orang Karang Tengah nyebutnya ini? Masa Ustaz Ali kagak ada namanya? Hah? Pentil. Pentil kuping. Ya baik, saya ngikuti bahasanya. Jadi di Karang Tengah nyebutnya pentil. Iya baik, enggak apa-apa, saya ikut. Apa? Pentil. Baik. Baik, kita ikuti dari pentil begitu. Telinga kanan sampai pentil telinga kiri. Maka kita harus pahami ketika ngomongin aurat, kalimat antara, aurat laki-laki, aurat antara pusar dan lutut, mana antara itu? Antara pusar dan lutut, mana antara? Oh, pas kemaluan. Itu namanya antara bahasa Indonesia. Antara bahasa Arab itu bukan begitu. Kalau antara berarti tengah-tengah. Bukan. Kalau antara tuh tengah-tengah, dari cuping sini sampai cuping sini, wudunya begini doang. Karena tengah-tengahnya ini. Emang ada yang wudunya ini doang? Enggak ada. Berarti antara tuh dari ono sampai ono. Itulah yang disebut antara. Begitu. Jadi yang namanya wajah sesudah kita fahami, ayo saya pegang aja. Jadi begini, dari sini terus sampai pentilnya nih. Dari sini terus sampai pentilnya nih. Nih ibu-ibu nih harus liatin. Sampai ini nih. Terus saja. Tuh, itulah wajah. Namanya wajah. Tuh wajah tuh. Sehingga saya mau ambil contoh ibu-ibu wudunya. Mumpung biar nanti ibu-ibu nerangin sama temennya. Atau bapak bilangin sama bininya. Kan suka pakai kerudung ya kan? Perempuan ini pakai kerudung, enggak dibuka kalau wudu, enggak dibuka, kerudungnya gini aja dia. Kalau wudu nih benerin bininya. Jadi wudunya begini doang nih keran. Ini namanya muka dia, bukan wajah. Enggak kena nih cupingnya, enggak kena juga rambut ini nih, yang cambang nih, kan masuk nih, masuk nggak? Masuk. Maka kalau dia begini, wudunya begini kayak anak TK, ini dasar. Dia tidak ghuslul wajhi. Dia tidak membasuh wajah. Dia nggak basuh aja. Karena ininya kena airnya. Itu kalau wudunya nggak benar, ntar sholatnya nggak benar. Karena wajah nggak dibasuh. Kalau ngomong wajah, muanya yang namanya wajah kudu kena. Copot aja lah. Kerudungnya nggak apa-apa. Lagi tempat wudu perempuan, seturu-turu perempuan. Daripada wudu dia nggak rapi. Banyak tuh yang kayak begitu. Jadi yang namanya wajah, batasan panjangnya mulai tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya sampai bawah dagu. Tempat tumbuhnya gigi bawah. Ujungnya itulah yang disebut dakan. Nah, lebarnya dari pentil tadi itu ya, kuping ke pentil yang satunya. Itu wajah. Sehingga
Apa yang ada di situ kudu kena air. Alis, atu aja rambut alis nggak kena air, nggak sah wudunya. Alis, karena masuk bagian wajah. Bulu-bulu ini nih, kan itu bukan wajah, bulu wajah. Iya, udah masuk wajah aja. Itu bulu yang ada di wajah ini, kudu dia kena air. Begitu, termasuk dia cambang, ini nggak boleh nih, nggak kena air. Luarnya, dalamnya. Kumis, luarnya, dalamnya juga. Begitu. Ama ini nih, ini apa namanya? Hah? Ini masa gak ada namanya? Ini nih orang laki. Hah? Anfaqah. Apa? Kuncir bibir. Namanya. Masa di Karang Tengah nggak ada namanya? Ini apa ini? Nggak tahu. Kata teman saya namanya Dan. Namanya Dan. Kumis dan jenggot. Itu ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang. Orang Jawa apa namanya ini? Di Gunung Kidul? Enggak tahu. Waduh, enggak ada namanya. Adalah namanya bahasa Jawanya rawis. Rawis. Bahasa Jawanya ini. Ini orang Jawa sono saja, dari Jawa sono. Bahasa Arabnya anfaqah. Anfaqah bahasa Arabnya. Ini kudu kena air. Enggak kena air enggak sah. Semua yang di wajah, rambut yang masuk pada wajah wajib kena air. Itulah yang di sini disebut wajibu ghuslu sya'rin nabiti. Wajib membasuh seluruh bulu-bulu wajah. Semuanya. Kalau mau jujur, bulu wajah tuh jumlahnya 17. Ada 17 di wajah itu. Enggak pernah ngitung. Ya Allah. Cuman ada yang masuk, ada yang enggak dari 17. Kan ada bulu mata. Itu aja udah 2 ya kan? Ada alis, itu aja udah 2. Udah 4 tuh kan? Bulu mata ada atas, ada bawah juga kan? Nah udah 6 tuh kan? Ya Allah. Ada belum cambang. Begitu. Belum kumis, belum apa namanya? Dan kumis. Kumis dan kata ini ngarang. Ini anak Halim nih. Saya tanya, apa bahasa ente? Ngaji di Jakarta Timur. Apa ini? Dan guru. Apaan? Dan apaan? Kumis dan jenggot. Nah, itu ngarang-ngarang. Gitu. Ngarang-ngarang. Pokoknya ini aja dah. Begitu. Nah, jenggot ada 2 peraturannya. Ada tebel, ada tipis. Jenggot. Kalau jenggot itu tebel, bagaimana? Kalau tipis, bagaimana? Apa arti tebel? Tebel tuh kalau ngobrol berhadapan, kulitnya nggak kelihatan. Kulitnya nggak kelihatan. Itu namanya tebel. Kalau kulitnya kelihatan, namanya tipis. Kalau jenggot itu tipis, wajib kena air luarnya, dalamnya. Kalau tipis, atu aja nggak kena air, ndak sah. Kalau tebel, kayak Usama bin Laden, tahu nggak? Kayaknya zaman teroris ini. Itu kalau tebel luarnya aja. Luarnya doang yang wajib. Jadi yang wajib usap wajah tuh basuhnya luarnya doang begitu. Kalau
tebel. Enggak wajib dalam-dalamnya. Disilakin atu-atu. Enggak jadi susah-susah amat. Sunat doang. Kalau tebel sunat dalamnya kena dengan cara diginiin. Kalau tebel digituin. Namanya ditakhlil. Dalamnya kena nih sunnah, tapi luarnya wajib. Kalau tebel, kalau tapak biar panjang. Makanya orang yang jenggotan sama yang kagak jenggotan masuk surganya duluan yang jenggotan. Iya, yang kagak jenggotan belakangan. Kan dia kagak dapat sunnah. Iya, sunnah itu nggak dapat. Kan beda ganjarannya. Itu kalau benar. Kalau nggak benar, yang jenggotan sama yang kagak jenggotan masuk nerakanya duluan yang jenggotan. Karena dia kalau nggak benar, nggak kena air, wudunya nggak sah. Jadi bukan jenggotnya yang masuk surga, bukan. Jangan dikata jenggot yang masukin surga, bukan. Sebab kalau rumusnya masuk surga jenggotan, embek saya jenggotan, masuk surga dia. Karena gara-gara jenggotan, bukan rumus. Bukan. Kalau saudara enggak ada jenggot, enggak usah ditaruhin jenggot, enggak usah. Tapi kalau ada, piara aja. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW, ada jenggotnya atu doang. Jenggotnya atu. Jadi Nabi senyum, nyengir aja lihat dia. Dia baper. Kayaknya Nabi mentertawakan saya. Akhirnya atu dicabut juga. Wong atu-atunya tuh jenggot. Cuma udah panjang, dicabut. Besok ketemu Nabi tanya, di mana jenggotmu? Habis Nabi nyengir-nyengir nawain saya, jadi saya cabut. Bukan, saya lihat bidadari bergelantungan di jenggotmu yang atu, makanya saya nyengir, kata Nabi. Maka kalau jenggotan itu sunat, dipiara. Jenggot sebagai ciri normalnya manusia, ciri normal. Jadi begini saudara, waktu liburan sekolah, kayak sekarang ini kan liburan sekolah. Liburan sekolah, hiburan yang paling murah nggak ada lagi, Ragunan. Itu murah dibanding yang lain. Dufan mahal dah, begitu. Nggak kuat kita orang nggak punya mah. Udah yang murah meriah Ragunan. Itu si anak nanya sama babanya, "Ba," kata anak, "itu apa?" Yang diunjuk tuh kumis doang, enggak ada jenggotnya. Yang diunjuk tuh kumis doang, enggak ada jenggotnya. Kata abaknya, "Anakku, itu meong, kucing." Anaknya paham, kalau kumis doang enggak ada jenggotnya namanya kucing. Anaknya paham. Jalan lagi. Waktu jalan, nanya lagi, anaknya aktif. "Kalau itu apa, Mbak?" "Jenggot doang, nggak ada kumis." Kata abahnya, "Embe." Namanya embe, kambing. Jadi anaknya paham. Dimana bila ada jenggot doang, kagak ada kumis, namanya iya, embe namanya. Begitu anaknya. Saya sih dongengin orang ke Ragunan. Lalu dia jalan lagi. Dia nanya, "Mbak, kalau itu apa?" "Enggak ada kumis, enggak ada jenggot." Ditanya, itu begitu. Maka anaknya nanya, "Mbak, itu apa?" Kata abaknya, "Celeng anakku, celeng." Jadi paham anaknya, kalau kagak ada kumis, nggak ada jenggot, namanya iya celeng namanya anaknya. Jadi yang kagak ada jenggotnya tuh, yang kagak ada kumisnya, namanya celeng. Ini kata bapaknya nih, jangan kesinggung sama saya ini. Akhirnya dia
jalan lagi dia nanya, kalau itu apa, Mbak? Ada kumisnya, ada jenggotnya. Kata abahnya, itu pawangnya. Orang. Begitu, pawangnya katanya. Jadi biar orang itu ada kumisnya, ada jenggotnya. Tapi kalau kagak ada, jangan nyari-nyari, jenggot embe ditempelin. Nggak usah. Kalau dia jenggotnya tebel, wajib luarnya saja. Tapi kalau tipis, luar dalam. Wajib luar dalam. Kenapa? Karena mimbabi ma la yatimul wajib illa bih fawa wajib. Karena barang yang wajib enggak sempurna kecuali dengan dia, maka dia pun jadi wajib. Wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Itu yang disebut membasuh wajah. Begitu, membasuh wajah. Maka rambut ini nih, cambang namanya, idhar bahasa Arab. Bahasa Arabnya idhar. Ini nih wajib kena air, walaupun luar dan dalamnya. Ingetin, kalau wudhu, keluarnya doang nggak bisa. Di wajahnya ada handiplas, wajahnya ada handiplas, nggak kena air, nggak sah wudhunya. Wong wajahnya seluruh unsur wajah kudu kena air, nggak bisa dia. Kayak ibu-ibu ada lipstick tuh dari lilin, nggak menyerap, nggak nempel, buang dulu kalau dia wudhu. Sampai yang namanya bibir kita nih masuk daripada kategori merahnya bibir tuh, kategori wajah, termasuk hidung bagian depan. Ini yang namanya wajah. Ini kudu kena air nih, kena air. Kalau nggak kena air nggak sah wudhunya. Jadi kudu bener-bener basuh wajah. Itu wajib. Itu satu. Yang kedua, apa yang disebut membasuh? Sebab ada membasuh, ada mengusap. Kalau membasuh, kalau di warteg makan. Kalau mengusap, minum. Kalau makan, udah pasti dikasih minum. Kalau minta minum di warteg jam 9, kagak bakal dikasih makan. Kalau membasuh, udah pasti ngusap, lebih dari ngusap. Kalau ngusap, belum tentu membasuh. Apa bedanya membasuh sama ngusap? Kalau ngusap yang penting ada air, walaupun orang ngalir. Contoh, ini air, kita pakai telunjuk. Mohon maaf, tuh ada airnya, tangan saya basah. Saya giniin dulu dah, masih basah juga, tempelin, namanya mengusap. Itu bukan membasuh. Enggak jadi, karena perintahnya membasuh, bukan mengusap. Membasuh airnya kudu ngalir. Kalau ngusap enggak perlu ada air, masih basahannya aja udah jadi. Nanti kita setelah tangan ngomongin ngusap. Lalu membasuh itu apa? Apakah membasuh itu yang dimaksud adalah kudu kita yang basuh, ataukah maksudnya adalah ingrisal, yakni terbasuh? Mana yang benar? Maka nomor 2, fardu wudhu itu benernya terbasuh wajah, bukan membasuh wajah, tapi terbasuh. Mau tangan kita mau bukan, yang penting wajah kita kena air, walaupun bukan pekerjaan
kita pancoran ngocor, kena wajah kita, terbasuh, sah, karena bukan tangan kita. Enggak mesti pakai tangan. Kayak bapak-bapak kakinya di keran begini wudunya. Ada enggak yang kayak begini-gini nih? Hah? Itu namanya terbasuh. Bukan kalau membasuh kudu begini. Namanya membasuh. Enggak kudu begitu. Yang penting kena air. Itu sah. Itulah yang dimaksud dengan membasuh wajah, yaitu adalah terbasuhnya wajah. Terbasuhnya wajah. Maka bila wajahnya terbasuh, mau fi'lul fa'il mau bukan, maka sah. Masuk kategori membasuh wajah. Bagaimana kalau di wajahnya ada kutil? Ada kutil. Tahu kutil? Panjang kutilnya di wajah. Sampai keluar dari wajah kutilnya. Keluar. Tapi ada ini kutil di sini lagi. Panjang. Segini. Kutil. Karena adanya di wajah, wajib kutil yang masih nempel di wajah tuh kudu terbasuh, kudu kena air. Itulah makna wajib pula membasuh kutil yang tumbuh di dalam wajah, sekalipun panjang keluar dari batasan wajah, karena sebutan wajah masuk pada kutil tersebut. Maka inilah yang wajib. Lalu yang sunatnya mana? Nih bawah nih sunat dikenain. Kalau wudhu tuh kalau pengen sempurna begini, kalau wudhu ngusapnya dari atas sampai bawah. Pipi ada dua, ada pipi kanan, ada pipi kiri. Enggak perlu kanan dulu Nabi. Jadi pipi kanan. Jadi begini. Ini pakai bedak namanya. Enggak. Kalau basuh wajah dari atas ke bawah. Cuman tangannya kenain kuping. Kupingnya kena tuh. Kupingnya nih kena sama tangan kita. Sunat. Namanya disebut sunnah ghurrah. Dan umatnya Rasulullah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Umatku itu akan dikenal pada hari kiamat dengan ghur. Apa tuh ghur? Wajahnya bercahaya sebatas kena air wudhu. Jadi kuping tuh keusap di waktu masih wajah udah kena. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, niat kemarin ngaji pertama bareng waktu air kena wajah. Kalau ada jenggotnya tebal luarnya. Kalau pengen dapat sunatnya bawahnya diginiin. Jenggotnya kau tebal. Jadi wajah begitu. Ininya nih tangannya giniin. Jadi biar bawahnya kena. Cuman bawah ini sunat. Kalau bewok wajib luarnya doang. Jadi yang wajib luarnya doang, bewok tebal ama jenggot tebal. Tahu bewok? Rambut yang tumbuh di pipi. Itu bewok namanya. Pipinya tumbuh. Ini luarnya doang. Kalau bewok, nggak perlu saudara disilakin atu-atu. Kelamaan. Luarnya aja. Kalau bewok sama kayak jenggot luarnya doang. Tapi kalau tipis luar dalam. Sebab itu masuk dalam kategori fagsilu wujuhakum. Fagsilu
wujuhakum. Maka ini nih namanya takdzif. Di atas cambang nih ada rambut antara kening dan kuping. Ini nih masuk pada batasan wajah. Biasanya kalau perempuan mau jadi pengantin suka dikerok biar manis, nggak terlalu tebal. Ini nih rambut ini kan cambang. Ini nih kudu kena air karena masuk pada garis batas wajah. Tuh. Masuk. Ini nih kudu kena air. Kalau nggak kena air enggak sah. Begitu. Ini kudu kena air kalau dalam wudu. Maka sunat wudu depannya nih dari ngusapnya dari atas tarik ke bawah. Begitu. Kalau ada jenggotnya diginiin. Sunat gini kalau tebal. Sambil berdoa. Doa wajah itu Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, cemerlangkan wajahku pada hari di mana ada wajah yang cemerlang dan ada wajah yang hitam. Jadi nanti di akhirat ciri ahli surga tuh wajahnya terang. Kalau ahli neraka wajahnya gelap. Walaupun di dunianya putih, tetap di sononya gelap. Walaupun di dunianya hitam, kalau dia di surga jadi kita minta waktu wajah kita kena air tuh, kita minta supaya wajah kita diberikan cemerlang. Begitu, minta sama Allah. Jadi waktu wajah Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Sesudah niat. Kan niat mau fardu kemarin udah ngaji. Dari mulai depan air kita doa. Depan air kita doa. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura yarhamar rahimin. Tangan kita dicuci. Allahumma fad yadayya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jaga ini tangan daripada maksiat kepadamu. Jangan sampai tangan saya ini buat maksiat ya Rabb. Kalau wudu. Habis itu kumur doa. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ya Allah, tolongin saya untuk banyak ala tilawati kitabika, untuk selalu membaca Al-Qur'an dan banyak berzikir menyebut-nyebut namamu. Mulut saya nih jangan buat ghibah, jangan buat namimah, jangan buat bohong dan seterusnya. Kalau udah hidung disedot istinsyak namanya. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rad. Ya Allah, ciumkan kepada saya kesemerbakan bau surga dan engkau meridhoi saya. Bau surga itu bisa kecium jarak 500 tahun. Dari Muflihun ke surga 500 tahun lagi, dari sini udah wangi. Hidung kita biar dapat bau surga. Begitu. Jangan sampai surga nggak kecium dengan hidung kita. Ini namanya doa-doa. Maka waktu wajah sesudah niat, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi kembali dalam wudu ini wajib kita orang membasuh wajah. Kudu benar-benar, jangan kayak anak TK, tapi kita wudu kudu benar, bukan sekedar depannya doang begini-begini. Nah, ininya nggak kena, kita harus kenain yang ini. Kudu benar, terus kenain segini biar sempurna, ampe bawah ini segitu.
sempurna dalam wudhu, karena ini pintu awal menuju kepada Allah. Kita kudu bersih wajah kita, mau kondangan aja kudu bersih, apalagi mau menghadap Allah. Maka wudhu jangan asal siram aja, tapi kudu mengikuti tuntunan dan mengikuti peraturan. Itulah makna yang kedua daripada fardu wudhu, membasuh bagian luar seluruh wajah kita, yakni batasan wajah, panjangnya mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya sampai bawah ujung dagu, lebarnya dari pentil kuping kanan sampai pentil kuping kiri, sampai pentil kuping kiri, begitu. Kemudian kalau yang dimaksud membasuh yaitu terbasuh, enggak mesti perbuatan kita nyilem enggak diapa-apain, wajah kita kena air jadi. Kemudian bukan saja wajah, bulu-bulu yang ada di wajah wajib kena air luar dan dalamnya, kecuali dua, jenggot yang tebal dan bewok yang tebal. Kalau itu yang wajib luarnya saja, namun sunnah hukumnya dalamnya juga kena air, gitu sunnah. Jadi namanya ditakhlil, disela-selai, agar supaya kita benar-benar tahqiq ketika membasuh wajah kita. Begitu pula bila di wajah kita ada kutil panjang, maka itu juga karena nempel di wajah, selagi masih nempel wajib kena air. Kalau enggak kena air, wudhunya tidak sah. Yang dimaksud membasuh wajah, bagian manapun dari wajah kudu kena air. Kalau di wajah kita ada cat, maklumlah ngecat malam, karena udah kemalaman sampai jam 12, udah pegel, bersih-bersih tidur, bangunlah, udah adzan di Masjid Muflihun, sholatlah kita subuh. Habis sholat subuh, maka kita mandilah kita, lalu berangkat ke kantor. Teman kita ada yang bilang, "Pak, ada apa itu kuning?" Ternyata kita lihat jam 9 tuh ada cat, berarti tadi pagi wudhu kita tidak sah, sebab wajahnya ada yang tidak kena air, maka sholat kita diulang. Yang mana? Ya yang subuh itu. Kalau subuh doang gitu. Kalau kemudian tahunya udah seminggu, ya tinggal dihitung. Tuh begitu. Jadi kita harus benar-benar teliti di dalam kita ibadah, supaya ibadah kita ini benar adanya. Oleh karena Al-Quran bahasanya gamblang, fagsilu wujuhakum, maka seluruh ulama sepakat bahwa wajah itu batasannya atasnya ini, bawahnya ini, panjangnya ini, lebarnya ini, semuanya sepakat. Yang tidak sepakat membasuh, apakah kerjaan kita atau terbasuh. Maka Imam Malik mengata wajib kerjaan kita. Kalau enggak diusap, wajahnya tidak sah menurut Imam Malik, karena membasuh.
kata kita punya madhab Imamun al-A'zam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa an jamil aimatil mujtahidin, enggak terbasuh, mau kerjaan kita mau bukan, yang penting kena air seluruh yang disebut wajah, maka wudunya sah adanya. Tuh, inilah yang dimaksud daripada membasuh wajah. Adapun doa ini sunat, adapun nyela-nyela sunat, nyela-nyela bewaan juga sunat. Itu begitu. Adapun cambang wajib, kumis wajib luar dalam, ini juga apa namanya? Edan. Ya begitu. Itu juga wajib. Alis wajib. Bulu mata juga wajib. Termasuk ini makhalut takdzif. Ini nih yang ada di sini nih, ini wajib juga. Kudu kena air. Kita harus hati-hati, kita harus benar. Ini ibadah, jangan main-main supaya ibadah kita benar-benar sah. Dan dari sah itu harapan kita, ibadah kita moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dah segini aja waktu yang ada buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin? Silakan. Waalaikumsalam. Seluruh wajah itu pada saat membasuh itu harus kena di basuhan pertama atau basuhan berikutnya juga nggak masalah? Niatnya. Waktu kena air, waktu membasuh itu. Jadi waktu membasuh itu di mananya justru yang bakal bermasalah di niat. Waktu membasuh dengan niat itu di bagian mana? Di bagian bawah, atasnya belum niat, maka diulang lagi lah supaya semuanya terniati. Makanya kenapa disunahkan 3 kali usapan, supaya semuanya masuk pada bagian daripada niat. Begitu. Mau dari bagian bawah, kalau sekedar wajah doang, kalau niatnya udah bener jadi aja. Kalau niatnya udah bener. Yang disuruh diulang itu bila kemudian pas di sini baru niat. Ininya belum kena niat tadi, maka kudu diulang lagi dengan air supaya terniati pada waktu membasuh wajah itu. Itu maksudnya kayak begitu. Wallahu a'lam. Baik. Bagaimana dengan wudu mengelap sesudah wudu? Hukumnya apa? Ada 2. Yang pertama makruh. Kenapa makruh? Dibenci Nabi karena seakan-akan ogah ibadah. Makruh. Jadi wudu biarin gak usah dilap. Kecuali bila udaranya dingin. Dan nggak biasa dia tinggal di Bromo, emang biasanya di Karangtengah, Tanjung Priuk. Ini dingin, nggak kuat, nggak makruh, usap aja, udur namanya, biar nggak kedinginan dia. Itu begitu, biar nggak kedinginan. Maka kalau kita nggak dalam udur, jangan diusap, jangan dibuang, jangan diginiin. Emang ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Nah, ini makruh. Jangan. Makruh, dibenci Nabi. Wudu kok ogah. Justru selama masih basah, malaikat mendoakan kita, ya Allah ampuni dosa fulan, ampun dosa sian. Masih basah. Jangan begitu. Wallahu a'lam. Apanya? Habis wudu didandanin. Nggak apa-apa kalau didandanin mah. Kalau perempuan umpamanya pakai lipstik mau sholat, bagus, ganjaran gede. Nggak apa pakai bedak, nggak apa-apa. Karena yang penting udah wudu. Enggak batal. Wudunya nggak apa-apa. Kecuali yang bedakin cowok ya kan. Karena bersentuhan, dari batal dia. Ya gitu, itu begitu. Enggak apa-apa itunya mah, boleh saja ya.
Begitu. Mungkin karena dia pengantin mau begitu, nggak apa-apa tuh ngekaknya. Karena kalau masih ada airnya dikasih bedak, hanyut dia. Gitu. Itu kudu dilap, namanya udzur. Nggak makruh kalau kasusnya kayak begitu. Wallahu a'lam. Wudhu yang sebelumnya sebelum dapat wudhu ini kan kadang-kadang mungkin ya ada yang nggak dipaksa yang dulu gitu. Gimana? Waduh ya. Kita jangan mundur dah, puyeng amat ya. Banyak. Tahu kan? Waduh di mana? Belum tahu ya. Kalau yang dulu mau dari apa? Belum tahu semuanya. Ini ajaran ini bukan baru ini. Dari dulu 14 abad yang lalu Muslim tuh suruh ngaji dari umur 15 tahun. Begitu. Dan udah ngaji. Begitu. Orang kan menerima hidayahnya kan ada yang Nerima hidayah bagaimana ya? Orang wajib thalabul ilmi faridatun kok. Dari umur balik disuruh ngaji dia. Begitu. Udah deh, jangan mundur puyeng saudara. Kalau mikirin mundur. Jadi hidup nih ke depan aja. Biar enggak puyeng. Udah ke depan aja, biar benar kita wudhu. Begitu. Makanya pengurus Al-Muflihun itu bijak. Udah tauhid ditutup dulu, ngaji fikih aja dah, urgen katanya. Begitu. Jadi kita akhirnya ngajinya fikih aja. Dan saya nggak mau banyak-banyak kalau ngaji. Atau yang penting paham. Saya orangnya begitu, nggak mau ngebut-ngebut. Kalau mau ditamatin sih malam ini tamat juga kayaknya. Tapi kan nggak ngerti, sayang ya. Baik. Kalau saat membasuh menambahkan bagian, contohnya kayak jempol ini ke bagian sini boleh? Iya boleh aja. Itu namanya gurrah. Bahkan sampai leher. Iya, sampai begini nih. Nariknya itu. Kalau pengen ganjaran gede banget, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Artinya mau menambahkan gitu nggak salah ya? Enggak. Malah bagus. Bagus. Jadi ada orang beli sekilo, kita kasih 1,5 kilo. Itu enggak salah, malah bagus. Begitu. Hah? Dipuji enggak kira-kira? Dipuji enggak sama pembeli? Dipuji. Nah, itu begitu. Kita dilebihin ini enggak kemudian kita israf, bukan. Enggak apa-apa. Enggak salah. Justru itu sunat. Namanya ghurrah. Namanya. Kurang lebih begitu ajarannya. Baik. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Iya, waalaikumsalam. Tanya saat saya lagi ngechat, ketemu kedua tangan kanan chat atau kiri chat, kan chat minyak udah dibersihin terus saya ambil sholat duhur, kira-kira gimana bisa chat nempel tangan di kaki? Oh iya, baik. Kalau ecetnya di anggota wudhu akan bermasalah karena ecet menghalangi anggota wudhu, menghalangi air sampai di anggota wudhu. Jadi bermasalah kalau cat. Kalau macam obat merah atau obat merah betadin, obat merah itu namanya bekas doang. Kayak perempuan pakai henna, kukunya jadi merah, itu bekas doang, enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Tapi kalau masih ada cat itu bermasalah. Maka kalau habis ngecat begitu hati-hati untuk sholatnya. Itu kayak begitu. Kalau iya sama-sama. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Kalau sudah, kita baca Fatihah.